warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan hasil penelitian berjudul Studi Awal Permeabilitas dan Kuat Tekan Beton Berpori Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Limbah Industri. Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian dosen pemula tahun 2025. Tim peneliti terdiri dari Ibu Hanita Khairunisa sebagai ketua, serta Bapak Suhaimi dan Amar Fadil sebagai anggota. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengembangkan material beton berpori yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah plastik HDPE. Latar belakang. Peningkatan timbulan limbah industri serta kebutuhan material konstruksi yang berkelanjutan telah mendorong pengembangan beton berpori sebagai material perkerasan yang ramah lingkungan. Beton berpori memiliki potensi besar sebagai material konstruksi untuk area parkir, trotoar, dan ruang terbuka hijau, karena kemampuannya meresapkan air ke dalam tanah. Hal ini sangat relevan dalam mitigasi banjir dan konservasi air tanah. Keunggulan tersebut menjadikan beton berpori relevan dengan konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pengendalian banjir, konservasi air tanah, serta penerapan green construction. Meskipun memiliki kelebihan pada aspek hidrologis, beton berpori masih menghadapi kelemahan pada sifat mekanis, terutama kuat tekan yang relatif lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Namun demikian, beton berpori memiliki tantangan besar, yaitu kuat tekan yang relatif lebih rendah dibanding beton konvensional. Karena itu, inovasi diperlukan agar beton berpori tetap kuat tanpa mengurangi permeabilitasnya. Pemanfaatan limbah HDPE. Salah satu pendekatan inovasi adalah memanfaatkan limbah plastik HDPE. Limbah ini sangat melimpah dan sulit terurai, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan menggantikan sebagian agregat kasar menggunakan HDPE, kita memperoleh dua manfaat sekaligus, mengurangi pencemaran plastik dan menghasilkan material konstruksi yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana HDPE dapat meningkatkan kinerja beton berpori. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menganalisis pengaruh variasi HDPE 0 hingga 15% terhadap sifat mekanik dan hidrolik beton berpori. Kedua, melihat hubungan antara kuat tekan, porositas, dan permeabilitas sehingga kita memahami perilaku material secara menyeluruh. Ketiga, menentukan kadar optimum HDPE yang mampu menyeimbangkan kekuatan struktural dengan kemampuan drainase. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimental di Laboratorium Bahan dan Struktur Universitas Al-Muslim. Kami menggunakan 4 variasi kadar HDPE, 0%, 5%, 10%, dan 15%. Dengan 2 jenis agregat, yaitu split dan kerikil. Total 72 benda uji berbentuk silinder dibuat dengan faktor air semen 0,40 dan direndam selama 28 hari sebelum pengujian. Proses pengolahan HDPE. Limbah botol oli HDPE terlebih dahulu dicuci hingga bersih, kemudian dipotong menjadi ukuran kecil dan dilebur pada suhu 160 hingga 180 derajat Celcius. Lelehan plastik tersebut dicetak ke dalam mold logam hingga membentuk agregat kasar berukuran seragam. Proses ini memastikan kualitas agregat HDPE yang konsisten saat dicampur dalam beton. Hasil dan pembahasan. Hasil sifat fisis agregat, seperti diperlihatkan pada gambar grafik, agregat kerikil memiliki modulus kehalusan lebih tinggi, 7,716, menandakan gradasi lebih kasar. Berat jenis SSD kerikil 6,265 lebih tinggi dari split, berkontribusi pada kepadatan beton. Split memiliki penyerapan air lebih besar, 2,221%, menandakan struktur lebih porus. Bentuk butiran split yang angular memberikan interlocking lebih baik dibanding kerikil yang membulat. Pada tahap pengujian agregat, kami menemukan bahwa kerikil memiliki berat jenis SSD lebih tinggi dibanding split. Sebaliknya, split memiliki penyerapan air lebih besar dan bentuk butir yang lebih angular, sehingga memberikan interlocking yang lebih baik dalam campuran beton.
Karakteristik ini mempengaruhi hasil kuat tekan dan permeabilitas pada tahap berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim, Bapak Insinyur Amar Fadil, STMT. Hasil kuat tekan beton. Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan penurunan kekuatan seiring meningkatnya kadar HDPE. Pada beton kerikil, kuat tekan kontrol adalah 16,73 megapascal dan turun drastis menjadi hanya 10,14 megapascal pada kadar HDPE 15%. Sementara itu, beton agregat split menghasilkan performa lebih baik dari 18,97 megapascal pada kontrol menjadi 15,42 megapascal pada kadar HDPE 15%. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk angular split mampu meningkatkan interlocking dan mempertahankan kekuatan struktur meskipun ada substitusi HDPE. Kuat tarik belah. Hasil kuat tarik belah pun menunjukkan pola yang sama terlihat pada gambar grafik. Beton split memiliki nilai tertinggi yaitu 2,25 MPa pada kondisi kontrol. Pada kadar HDPE 15%, split masih lebih baik dengan 1,86 MPa dibanding kerikilan yang hanya 1,58 MPa. Hal ini menegaskan bahwa agregat split lebih unggul dalam menjaga integritas mekanik beton berpori. Hubungan kuat tekan dan densitas. Analisis hubungan antara densitas dan kuat tekan menunjukkan korelasi positif untuk kedua jenis agregat. Pada beton berporing dan agregat kerikil, hubungan kuat tekan densitas mengikuti tren linier dengan kontribusi sedang atau R kuadrat sama dengan 0,4001. Rentang densitas 1850 hingga 2050 kg per meter kubik meningkatkan kuat tekan dari sekitar 10 megapascal menjadi lebih kurang 17 megapascal. Meskipun hubungan ini positif, penyebaran data yang cukup lebar mengindikasikan bahwa faktor lain seperti bentuk butiran kerikil yang membulat atau rounded dan distribusi rongga udara juga berpengaruh terhadap kekuatan beton. Agregat split menunjukkan hubungan yang sedikit lebih kuat atau R kuadrat sama dengan 0,4084, rentang densitas 1950 hingga 2100 kg per meter kubik. Kuat tekan beton berpori dengan agregat split dapat meningkat dari 10 megapascal menjadi hampir 19 megapascal. Karena bentuk butirannya yang bersudut tajam memberikan interlocking lebih baik dibandingkan kerikil yang berbentuk bulat. Kondisi ini menghasilkan bidang kontak yang lebih luas dan ikatan antar partikel yang lebih kuat, sehingga kuat tekan meningkat lebih signifikan. Secara mekanistik, penambahan HDPE menyebabkan turunnya densitas dan kuat tekan karena sifat fisika kimia HDPE yang berbeda dengan agregat mineral. Makin padat struktur beton, makin tinggi kemampuan menahan beban. Ini sejalan dengan teori bahwa beton berpori yang terlalu ringan cenderung memiliki rongga besar yang melemahkan kekuatannya. Hubungan kuat tekan dan porositas. Porositas memiliki pengaruh signifikan, terutama pada beton kerikil. Tren umum tetap menunjukkan penurunan kuat tekan dari sekitar 19 megapascal menjadi 15 megapascal, seiring peningkatan porositas dari 31% menjadi 38%. Penurunan ini terjadi karena bertambahnya volume void yang tidak terisi pasta semen sehingga berkurang luas bidang kontak antar butir yang diperlukan untuk mentransfer tegangan. Untuk beton berpori dengan agregat kerikil, diperoleh nilai regresi dengan R kuadrat sama dengan 0,0585, yang lebih rendah dibandingkan agregat split. Nilai R kuadrat yang kecil mencerminkan bahwa pengaruh porositas terhadap kuat tekan pada beton kerikil lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, terutama bentuk agregat kerikil yang bulat. Bentuk ini menyebabkan interlocking yang kurang baik dan menghasilkan struktur internal yang kurang stabil. Peningkatan porositas dari 31% menjadi 37% menurunkan kuat tekan dari sekitar 17 megapascal menjadi plus minus 10 megapascal, yang menunjukkan bahwa performa mekanik beton kerikil lebih sensitif terhadap perubahan porositas dibandingkan beton split. Dapat dilihat seperti pada gambar grafik. Hubungan porositas dan permeabilitas. Hasil uji menunjukkan bahwa permeabilitas meningkat signifikan saat porositas bertambah. Nilai R⁻² yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebesar 80,57% variasi permeabilitas dapat dijelaskan oleh perubahan porositas. Peningkatan porositas dari 31% menjadi 37% meningkatkan nilai permeabilitas dari sekitar 30 mm per second menjadi hampir 47 mm per second. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan HDPE menghasilkan jaringan pori yang lebih saling terhubung atau interconnected void
sehingga air dapat mengalir lebih cepat melalui tubuh beton. Pada beton berpori dengan agregat split, diperoleh nilai R⁻² sama dengan 0,8218, yang bahkan menunjukkan korelasi lebih kuat. Peningkatan porositas dari 31% menjadi 38% meningkatkan permeabilitas dari kurang lebih 30 mm per second menjadi kurang lebih 46 mm per second. Gradien yang lebih rendah dibandingkan kerikil menunjukkan bahwa peningkatan permeabilitas pada beton split terjadi lebih stabil dan tidak sefluktuatif beton kerikil. Hal ini disebabkan oleh bentuk agregat split yang angular, sehingga menciptakan distribusi rongga yang lebih seragam dan ikatan antar partikel yang lebih baik, dapat dilihat pada gambar. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan. Pertama, substitusi HDPE hingga 5% masih dapat dipertimbangkan karena penurunan kekuatannya relatif kecil. Pada kadar ini, beton berpori tetap mampu mempertahankan karakteristik mekaniknya dengan baik. Kedua, agregat split menunjukkan performa yang lebih superior dibandingkan kerikil pada seluruh parameter pengujian, baik dari segi kuat tekan, kuat tarik belah, densitas, maupun permeabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk butiran yang lebih angular memberikan interlocking yang lebih efektif dalam struktur beton. Ketiga, penelitian ini juga mengungkap adanya hubungan yang kuat antara densitas dan kuat tekan, serta antara porositas dan permeabilitas. Beton yang lebih padat cenderung memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu, kadar HDPE lebih dari 10% ditemukan penurunan kekuatan yang signifikan, meskipun permeabilitas meningkat cukup besar. Kondisi ini membuat kadar HDPE yang tinggi kurang direkomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan struktural. Berdasarkan temuan tersebut, kadar optimum HDPE yang disarankan adalah tidak lebih dari 5% untuk aplikasi struktural. Penggunaan agregat split juga lebih direkomendasikan karena terbukti memberikan kinerja mekanik yang lebih baik. Luaran penelitian. Penelitian ini telah menghasilkan 3 luaran penting. Publikasi jurnal Sinta 4 pada Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur telah diterima dan akan terbit Januari 2026. HKI berupa sertifikat desain formulasi beton berpori ramah lingkungan. Bahan ajar berupa modul praktikum bahan bangunan yang sedang difinalisasi. Semua luaran berjalan sesuai target proposal. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan pendanaan penelitian melalui program dosen pemula tahun 2025. Terima kasih juga kepada Universitas Al-Muslim dan Fakultas Teknik atas fasilitas laboratorium serta seluruh anggota tim dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Sekian presentasi ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.